Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca Babul Adzan, himpunan hadis-hadis yang menjelaskan fikih azan dari kitab Bulughul Maram Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Al-Hafidz mengatakan, wa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala an fil hadits at-tawil fi naumihim 'anis shalah. Thumma adzana Bilalun fa shalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yaumin, rawahu Muslim. Dan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an dalam hadis yang panjang yang menceritakan naumihim 'anis shalah, mereka meninggalkan salat pada waktunya karena tidur. Yani Nabi SAW dan para sahabat tidak salat pada waktunya karena tidur. Tsumma adzana Bilal. Setelah mereka bangun berwudu, maka Bilal adzan. Fa shalla Nabi SAW kama kana yasna'u kulla yaum. Dan Nabi SAW kemudian salat bersama mereka kama kana yasna'u kulla yaum, layaknya beliau melakukan salat di hari-hari biasa. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menjadi dalil bagi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal bahwa disunnahkan azan untuk qada salat. Untuk qada salat. Walahu an Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata al-Musdalifata fa shalla biha al-maghrib wal isya'a bi adzanin wahidin wa iqamatain. Walahu an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma jama'a an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya' bi iqamatin wahidah. Wa zada Abu Dawud li kulli salatin wa fi riwayatin lahu wa lam yunadi fi wahidatin minhuma. Dan di dalam Sahih Muslim juga dari Jabir radhiyallahu taala anhuma, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau nuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam haji wada, dalam rentetan ibadah haji wada, Nabi SAW mendatangi Musdalifah. Al-Musdalifah itu juga disebut dengan Al-Jama'. Wukuf mabit di Musdalifah itu juga disebut Lailatul Jama'. Musdalifah itu dari asal kata mendekat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Uzlifat dari kata itu uzlifah. Musdalifah. Dan Musdalifah itu termasuk Mash'aril Haram. Musdalifah itu Mash'aril Haram, tanah haram. Musdalifah itu tanah haram. Sedangkan Arafah bukan. Arafah bukan termasuk Mash'aril Haram. Jabal Rahmah bukan termasuk Mash'aril Haram. Masjid Namirah bukan termasuk Mash'aril Haram. Mash'aril Haram Musdalifah. Fasalla bihal maghriba wal isya. Nabi SAW tiba di Musdalifah malam itu, lalu sholat di Musdalifah maghrib dan isya di jama' bi adzanin wahidin wa iqamatain, dengan satu adzan dua iqamat. Orang haji atau ketika haji wada Nabi SAW wukuf di Arafah sampai matahari terbenam pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nabi SAW wukuf di Arafah sampai matahari terbenam. Kemudian setelah matahari terbenam, Nabi SAW bertolak dari Arafah menuju Musdalifah
Bukan sholat maghrib di Arafah, bukan. Tapi langsung setelah matahari terbenam, Nabi SAW dan jamaah haji itu bertolak, ya, yang disebut dengan Lailatul Dafa, bertolak malam itu ke Musdalifah dengan mengendarai ontanya, dan para sahabat berdesak-desakan dan agak ribut, sehingga Nabi SAW mengatakan as-sakinata as-sakinata, ya, hendaklah kalian, ya, tenang begitu bahasa kita, tenang, sakinah atau sakinah, tenang, alal ikhlas, ya, ilzamu sakinah, tenang. Nah, jalan ke Musdalifah, Nabi mengendarai unta beliau, para sahabat ada yang jalan, sampai di Musdalifah baru beliau sholat dengan dijamak maghrib dan isya, dijamak maghrib dan isya. Yang menjadi letak, ya, perbedaan di kalangan para ulama, ini kita bicara tentang hukum azan, fikih azan. Apakah ketika orang menjamak dua salat itu disunnahkan untuk satu kali azan, dua iqamat? Jadi azan, kemudian iqamat, salat maghrib, setelah salam iqamat lagi, salat isya. Ataukah yang disunahkan itu tidak seperti itu, tapi lahu an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam Sahih Muslim, masih dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, jama'an Nabi SAW bainal maghrib wal isya bi iqamatin wahidah. Nabi SAW menjamak salat maghrib dan isya hanya dengan satu iqamat saja. Yani, ya, azan kemudian iqamat salat maghrib, setelah salam langsung berdiri lagi salat isya tanpa iqamat lagi. Beda enggak dengan yang pertama tadi? Beda. Yang pertama azan, kemudian iqamat, salat maghrib, selesai salam, iqamat lagi, salat isya. Hadis Jabir. Yang kedua hadis Abdullah bin Umar. Ya, azan, iqamat, salat maghrib, salam, berdiri, salat isya. Iqamatnya satu kali. Wa zada Abu Dawud likulli salat. Wazada Abu Dawud likulli salat. Abu Dawud menambahkan, ya, dengan dua iqamat likulli salat, untuk setiap salat. Ataukah dipahami dalam Sunan Abi Dawud ini likulli salat, azan dan iqamat untuk setiap salat? Maka ini menjadi yang ketiga, tata cara yang ketiga. Azan, iqamat, salat maghrib, salam, azan, iqamat, salat maghrib, likulli salat. Wa fi riwayatin lahu, dan di dalam riwayat Abu Dawud juga, walam yunadi fi wahidatin minhuma. Nida kemarin apa artinya nida? Azan. Dan Nabi SAW tidak azan fi wahidatin minhuma, ya, di dalam salah satu salat dari dua salat itu. Syekhuna fi takhrij mengatakan riwayat Abu Dawud ini yang nomor berapa? 5 atau yang mana ini? Abu Dawud nomor 3. Sanaduha sahih. Sanadnya sahih. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat, ya. Jadi yang pertama azan, iqamat, salat maghrib, iqamat, salat isya. Dan ini adalah mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Al-Hambali. Yang kedua, satu kali iqamat saja, azan, iqamat, salat maghrib, salam, salat isya. Yang ketiga, azan, iqamat, salat maghrib, azan, iqamat, salat isya. Padahal jamaah.
Ya. Ini ada 3. Ini ada 3. Barakallahu fikum. Kalau dari tinjauan sanad, dari tinjauan sisi ilmu sanad, ya, pendapat mazhab Al-Hambali lebih kuat. Karena hadis Jabir dengan hadis Abdullah bin Umar di sini sama-sama menceritakan haji wada Nabi SAW. Tetapi Abdullah bin Umar dalam hadis haji wada itu sepotong-sepotong saja. Sedangkan hadis Jabir panjang. Hadis terpanjang termasuk di antara hadis yang paling panjang. Hadis yang paling panjang itu hadis haji wada, hadisatul ifki, tuduhan kepada Ummul Mukminin Aisyah, dan hadis apa? Itu hadis yang panjang itu. Ya, dalam Sahih Muslim. Dan hadis haji wada yang panjang dan bahasa kita apa? Detail, tertib, urut, panjang. Ya, detail itu hadisnya Jabir bin Abdullah. Hadisnya Jabir bin Abdullah. Oleh karenanya itu dipilih oleh Imam Ahmad bahwa lebih kuat riwayat Jabir bin Abdullah daripada riwayat Abdullah bin Umar dalam persoalan ini. Sehingga ya itu menjadi al-mazhab al-Hambali. Ya. Itu seperti yang dipraktekkan di tempat kita. Ya, apakah memang mazhab Syafi'i juga demikian? Iya, mazhab Syafi'i juga demikian, sama dengan mazhab Imam Ahmad karena mempertimbangkan hadis Jabir tadi. Ya. Qala wa 'an Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Muttafaqun alaihi wa fi akhirih idrajun. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Bilalan adzana qabla al-fajri fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yarji'a fayunadiya ala innal abda nam. Rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Umar dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Qala, keduanya mengatakan bahwa qala Rasulullah SAW bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin." Sesungguhnya Bilal itu azan dalam keadaan masih malam. Azan dalam keadaan masih malam. Mana masih malam? Belum terbit fajar shadiq. Belum terbit fajar shadiq. Disebut malam. Selama belum terbit fajar shadiq maka disebut malam. Sesungguhnya Bilal azan di waktu malam. Ya. Azan apa ini? Azan pertama. Azan pertama salat subuh. Itu dikumandangkan di waktu malam. Al-Mazhab Al-Hambali ya menetapkan bahwa disunnahkan subuh itu memiliki 2 azan. Azan pertama masih waktu malam, yakni sebelum fajar shadiq. Tapi terjadi perbedaan pendapat mulai kapan dibolehkannya azan pertama itu waktunya. Ya. Yang masyhur, yang terkenal di dalam mazhab Al-Hambali, waktu dibolehkannya azan pertama untuk azan subuh itu dimulai dari setelah tengah malam. Sesudah tengah malam. Dibolehkan waktunya dimulai sudah tengah malam, itu pendapat yang masyhur. Sedangkan dalam riwayat yang lain, pendapat yang lain dari Imam Ahmad yang tidak masyhur tapi tidak menjadi pendapat resmi mazhab, ya, adalah mendekati waktu subuh. Ya. Kalau dari sisi ilmu riwayat, dari sisi ilmu sanad, pendapat yang tidak masyhur ini yang lebih kuat. Karena dalam hadis disebutkan ya jaraknya antara azan Bilal dengan azannya Ibnu Ummi Maktum itu
Bilal turun dari tempat azan, ya, dan tidak berapa lama Ibnu Ummi Maktum naik untuk azan, ya, sehingga mendekati. Dan disunahkan apabila masjid itu mengumandangkan azan pertama untuk subuh, disunahkan untuk ada azan kedua. Disunahkan untuk ada azan kedua. Kapan waktunya? Ya, kita baca. Sesungguhnya Bilal azan di waktu malam. Fakulu washrabu, kata Nabi, maka tetaplah silahkan, maka silahkan, ya, maka silahkan. Perintah di sini tidak menunjukkan wajib, bil ijma', karena sahur itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Fakulu washrabu, silahkan kalian makan dan minum, ya, silahkan kalian makan, sahur dan minum, meskipun azan, meskipun Bilal mengumandangkan azannya. Sampai kapan batasnya? Hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum. Sampai batasnya kalian boleh makan dan minum sahur itu sampai kapan? Hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum. Sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Azan apa? Subuh. Ya. Kapan? Nah ini. Jadi apabila masjid itu memiliki azan pertama untuk subuh, maka disunahkan untuk ada azan kedua, yaitu setelah masuk waktu subuh, setelah fajar shadiq, azan yang kedua. Ini memberi faedah di luar hukum azan, bahwa ketika azan subuh yang dikumandangkan setelah terbit fajar shadiq, maka begitu azan subuh ini dikumandangkan, tidak boleh lagi orang yang hendak berpuasa itu makan dan minum. Dia harus berhenti makan sahur. Apabila sudah terdengar azan subuh yang waktunya itulah setelah fajar shadiq, dia masih melanjutkan makan, bahkan dia walaupun dia sekedar menelan makanan yang ada di mulutnya, ya, maka batal puasanya. Maka batal pun. Jadi hadis ini sesuai dengan ayat, ya, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, sesuai antara hadis ini dengan ayat. Wa kana rajulan a'ma. Wa kana rajulan a'ma, dan Ibnu Ummi Maktum itu orangnya buta. Seorang laki-laki yang buta. Menunjukkan bahwa azan itu disyariatkan untuk laki-laki. Bid'ah untuk perempuan. Karena azan itu disunahkan untuk meninggikan suara. Bid'ah kalau perempuan ada azan. Bid'ah terkiyah zaman Nabi tidak ada azan perempuan. Adapun iqamah maka disunahkan bagi wanita iqamat di antara mereka, karena iqamat itu tidak disyariatkan dengan suara yang keras. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, Ummu Salamah dan yang lain. Yang berikutnya, boleh satu masjid itu memiliki lebih dari satu muadzin. Yang berikutnya, kana rajulan a'ma. Boleh juga muadzin itu buta. Apa faedahnya? Muadzin itu tidak mengetahui waktu-waktu masuknya sholat sekalipun boleh, tapi dengan syarat la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Ibnu Ummi Maktum tidak akan azan kecuali, tidak akan azan subuh kecuali diberitahu kepada dia asbahta asbahta, adkhalta fis subh. Kamu sudah masuk waktu subuh, kamu sudah masuk waktu subuh. Jadi boleh menunjuk orang yang tidak mengetahui waktu-waktu sholat, menunjuknya sebagai muadzin, tapi dengan syarat ada orang yang memberitahu muadzin itu masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Demikian pula boleh, ya, masjid atau muadzin memasang munabbihul waktu. Memasang apa? Beker.
memasang apa? Alarm atau beker untuk menandai masuknya waktu salat. Wallahu a'lam. Muttafaqun alaihi fi akhirih idraj. Ya. Itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan di akhirnya itu idraj, yakni ucapan sebagian rawi atau ucapan sahabi. Akhir hadis. Karena rajulan a'ma itu ucapan sahabat ataupun ucapan sebagian rawi. Ini hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Bilalan, beliau menuturkan bahwa Bilal adzana qabla al-fajri, bahwa Bilal azan sebelum fajar shadiq. Sampai sini sama dengan hadis tadi ya. Bilal itu azan masih malam, yakni sebelum fajar shadiq. Ini Ibnu Hajar ingin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan malam itu sebelum fajar shadiq. Wallahu a'lam. Tapi apa yang menjadi perbedaan hadis riwayat Ibnu Umar dengan yang riwayat Abu Dawud ini dengan riwayat Bukhari Muslim? Fa amarahu Nabi SAW an yarji. Maka oleh Nabi SAW Bilal disuruh berhenti azan, disuruh turun. Fayunadi, lalu beliau menyeru, ala ketahuilah innal abdanam. Ya, Bilal itu ya ngelindur. Ngelindur apa? Ngigau. Ketahuilah Bilal itu mengigau, dia azan belum masuk waktunya. Ya. Rawahu Abu Dawud, hadis ini riwayat Abu Dawud. Apa yang berbeda dengan riwayat sebelumnya? Riwayat Bukhari Muslim. Disuruh oleh Nabi SAW untuk turun menghentikan azannya. Ya. Ini yang membedakan dengan hadis sebelumnya. Ya. Sehingga para ulama menghukumi bahwa yang sahih itu hadis yang sebelumnya riwayat Bukhari Muslim. Bilal memang azannya sebelum fajar shadiq, masih malam. Sedangkan riwayat yang menyebutkan Bilal kemudian ditegur oleh Nabi, disuruh turun. Kemudian Nabi mencarikan udzur, mengatakan itu Bilal ngigau. Ya. Itu riwayat yang apa? Keliru. Riwayat yang apa? Keliru. Ya, tidak sahih. Rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan didhaifkan oleh Abu Dawud. Apa kata Syekh? Rawahu Abu Dawud wa dha'afahu, nomor 5, huwa ma'lul. Qala Abu Dawud aqibahu, hadzal hadits lam yarwihi an Ayyub ila Hammad bin Salamah. Dan seterusnya. Jadi hadis ini cacat, keliru, cacat. Ya. Wallahu a'lam. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Muttafaqun alaih, walil Bukhari an Muawiyah mithluhu. Dari Abu Sa'id al-Khudri, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza Zarfun lima yustaqbalu minaz zaman. Kapan saja sami'tumun nida, kalian mendengar adzan. An-nidanya menggunakan al. An-nida menggunakan alif lam lil ahad. Ya. Adzan yang dimaklumi, yakni adzan yang sah. Adzan yang dimaklumi. Ini adzan yang sah, adzan yang syar'i.
Ya, kapan saja kalian mendengar azan yang syar'i, azan yang sah, yang dimaklumi oleh kaum muslimin, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Maka hendaklah kalian mengucapkan seperti apa yang dikumandangkan oleh muadzin. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan di dalam Sahih Bukhari mirip dengan hadis ini dari Muawiyah radhiyallahu taala an. Bahkan di dalam hadis Bukhari itu Muawiyah mempraktekannya dan mencontohkannya ke hadapan para sahabat-sahabatnya di atas mimbar. Ya, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, disyariatkannya terkait hukum azan, disyariatkannya orang yang mendengar azan yang syar'i, azan yang sah, yang dimaklumi oleh kaum muslimin untuk menirukan ya yang dikumandangkan oleh muadzin. Mengisyaratkan juga ya, dalalatul iqtidha namanya, mengisyaratkan juga bahwa muadzin itu harus memberi jeda antara lafaz-lafaz azan untuk memberi kesempatan kepada pendengar menirukan azannya. Kalau azan kok kayak iqamat, kapan orang mau menirukan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Enggak pakai jeda. Kapan orang mau nirukan? Tapi muadzin ngasih jeda. Allahu akbar, Allahu akbar, kasih jeda. Sebatas orang menirukan. Nah, apakah disunahkan, disyariatkan? Ya, apakah disyariatkan bagi muadzin untuk menirukan adzannya? Kan muadzin dengar juga kan? Sementara lafaz hadisnya kapan saja kalian dengar. Muadzin juga dengar. Ya, tidak. Ya. Tidak disyariatkan. Hadis ini juga memberi pelajaran bahwa boleh dalam menirukan muadzin itu sama persis dengan lafaz-lafaz yang dikumandangkan oleh muadzin. Apakah ketika menirukan itu sir ataukah jahar? Sir ataukah jahar? Tidak ada keterangan, tapi yang pasti dia harus ya mengucapkan. Yang pasti dia harus apa? Mengucapkan. Namanya mengucapkan itu adalah menggerakkan ya lisannya dan bibirnya dan mengeluarkan suara. Minimal dia sendiri yang dengar. Mafhumnya orang yang tidak mendengar azan tidak masalah, dia tidak menirukannya. Isyarat juga bahwa orang yang sedang membaca Al-Quran atau orang sedang berzikir kemudian mendengar azan, maka disyariatkan bagi dia untuk berhenti membaca Al-Quran, berhenti berzikir. Dan yang afdal bagi dia adalah menirukan muadzin. Faedah juga wallahu a'lam. Ya, itu pendapat yang saya pilih, yang saya ikuti. Apabila seseorang datang ke masjid untuk salat Jumat, ketika tiba di masjid, muadzin sedang mengumandangkan azan. Demikian juga ketika orang datang ke masjid untuk sholat, sampai di masjid orang sedang mengumandangkan azan. Maka yang benar bagi dia adalah menjawab, ya menirukan azannya muadzin tersebut. Dan setelah selesai azan, barulah dia sholat tahiyatul masjid. Barulah dia sholat tahiyatul masjid. Ya. Dan dia masih sempat untuk mendengarkan khutbah juga dengan lebih dulu
yang menjawab adzan. Ya. Wali Muslimin an Umar radhiyallahu taala anhu, ini Umar bin Khattab, fi fadlil qawli kama yaqulul muadzinu kalimatan siwa hayalatain fayaqul la haula wala quwata illa billah. Dan di dalam Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, fi fadlil qaul, ketika beliau menyebutkan keutamaan ya menirukan muadzin, ya, fi fadlil qaul kama yaqulul muadzin, kalimatan sama dengan yang dikumandangkan, lafadznya yang dikumandangkan oleh muadzin, satu kalimat demi satu kalimat, siwal hayalatain, kecuali hayalatain. Apa hayalatain? Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, itu hayalatain. Maka dalam riwayat Umar di sini yaqul, yang disyariatkan hendaknya dia membaca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, karena orang tidak akan bisa memenuhi ajakan untuk salat ya tanpa daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mazhab Al-Hambali dalam masalah ini, apakah, ya ini pertanyaannya, apakah menirukan muadzin itu sama persis ketika muadzin membaca hayya 'alas shalah, maka kita juga nirukan hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, maka kita juga menirukan hayya 'alal falah. Ataukah hadis Umar, ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita baca apa? La haula wala quwata illa billah. Al-mazhab Al-Hambali yang kedua. Ya, yang kedua. Jadi ketika muadzin itu membaca hayya 'alas shalah, kita menjawabnya la haula wala quwata illa billah. Ketika mengucap hayya 'alal falah, maka kita menjawabnya la haula wala quwata illa billah. Sehingga diamalkan dua-duanya. Fitorikul istisna, pengecualian, dengan pengecualian pada hayya 'alat tauhid. Mafhumnya kalau iqamat tidak disyariatkan untuk menjawab. Kalau iqamat. Oleh karenanya kalau iqamat itu tidak pakai jeda. Ya, tidak pakai jeda, tapi apa? Bersambung. Sunnahnya mengumandangkan iqamat itu bersambung. Ya. Faedahnya juga pada taswib, bahwa kita sudah tahu disunahkan ketika azan subuh muadzin itu membaca apa? As-salatu khairum minan naum. Maka sunnahnya ketika menjawab itu juga as-salatu khairum minan naum. Kembali kepada hadits yang lafadznya umum, yaitu hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Karena yang dikecualikan hanya hayya 'alatain. Ya, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Qala wa an Utsman bin Abil As. Ya. Ternyata lumayan juga banyak hadisnya kitabul babul adzan, ya, subhanallah. Alama yasarrahullah. Dari Utsman bin Abil As radhiyallahu taala an, qala ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Faqala anta imamuhum waqtadi bi adhafihim. Wattakhidh muadzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra. Akhrajal khamsah, sanahu Tirmidzi wa sahih Hakim. Sahih, kata guru kami, ini hadis sahih. Ada di Sahih Musnad mimma laysa fi sahihain, ya, Syekh Muqbil. Dari Utsman ibn Abil As radhiyallahu taala an, beliau menuturkan, beliau berkata, ya Rasulullah,
Ini Utsman bin Abil As, ya, itu dia dari Taif, datang ke Madinah bersama teman-temannya dari Taif untuk masuk Islam, belajar Islam dan tinggal beberapa hari di Madinah. Ya, tinggal beberapa hari di Madinah. Maka ketika hendak pulang, Utsman ibn Abil As berkata kepada Nabi SAW, karena beliau melihat, ya, kapabilitas dirinya, ya, keahlian atau kompetensi dirinya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Angkatlah aku menjadi imam salat bagi kaumku Taif. Ya. Ini menunjukkan bahwa yang memiliki wewenang menunjuk imam masjid, imam tetap masjid itu adalah penguasa atau yang diberi wewenang oleh penguasa. Faqala, maka Nabi berkata, anta imamuhum. Ya, kamu imamnya mereka. Kamu imamnya mereka. Waqtadi ba'afihim. Ya, dan hendaklah engkau lebih memperhatikan jamaah yang paling lemah di antara mereka. Yang paling lemah itu bisa yang sakit, bisa yang usia. Jadi kalau jadi imam, dia mesti mengetahui kondisi makmum. Dia mesti mempertimbangkan panjang pendeknya sholat dengan memperhatikan kondisi makmumnya. Wattakhidh muadzinan, dan kamu tunjuk muadzin. Kamu tunjuk muadzin, sebagaimana di pelajaran yang lalu, bahwa ya, tugas azan itu yang menunjuk adalah wewenang penguasa kaum muslimin atau imam tetap di masjid tersebut. Setelah ada petugas azan yang ditetapkan, ditunjuk, tidak boleh ya orang mengambil ya posisi azan tersebut sembarangan. Ya, adapun sebelum ada penunjukan, maka silahkan berlomba-lomba untuk menjadi muadzin. Nabi kasih keterangan, kamu tunjuk satu petugas muadzin yang la ya'khudhu ala adzanihi ajra, yang dia tidak meminta bayaran atas azannya tersebut, sehingga kalau enggak dibayar enggak azan. Ya, kalau nggak dibayar nggak adzan. Ya. Kalau dibayar adzan, nggak dibayar nggak adzan. Bagaimana hukumnya menerima gaji muadzin yang ditetapkan oleh penguasa atau oleh imam tetap di masjid itu menerima gaji? Boleh. Ya, hukumnya boleh. Ya, tetapi dia harus ikhlas, artinya ya ada gaji atau nggak ada gaji dia tetap adzan. Tapi kalau dia ditetapkan gajinya dari Baitul Mal, ya, ataupun dari kas masjid misalkan, maka boleh. Ya, maka hal itu dibolehkan. Wa an Malik bin Khuwairits radhiyallahu ta'ala anhu qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Al hadis akhrajahu sab'ah. Dari Malik ibn al-Huwairits, beliau mengatakan, Nabi SAW berkata kepada kami, ya, Malik ibn al-Huwairits, ya, itu juga datang bersama teman-temannya, kemudian tinggal kurang lebih hampir 1 bulan di Madinah dan belajar, ya, untuk belajar Islam. Setelah masuk Islam, datang kepada Nabi SAW bersama teman-temannya di Madinah dan tinggal di Madinah selama kurang lebih hampir 1 bulan, kemudian pulang kembali ke kaumnya. Nabi berpesan setelah menunjuk Malik bin Khuwairits sebagai imam, ya,
Nabi mengatakan idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Ya, setelah mengajari mereka sholat dan sebagainya, Nabi berpesan kepada mereka, kalau sudah masuk waktu sholat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah salah satu dari kalian mengumandangkan azan. Akhrajahu sab'ah. Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini, menunjukkan hukum azan. Ya, hukum azan. Apa hukumnya azan dalam komunitas? Hukum azan pada satu komunitas fardu kifayah. Hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Dan bahwasannya azan itu sah apabila sudah memasuki waktu salat. Apabila sudah memasuki apa? Waktu salat. Adapun sebelum memasuki waktu salat maka tidak sah. Kecuali pada azan subuh. Kecuali pada azan subuh. Qala wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur waj'al baina adzanika wa iqamatika miqdara ma yafrughul akilu min aklihi. Al hadits rawahu Tirmidzi wa dha'afahu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah SAW berpesan kepada Bilal. Ini menunjukkan bahwa imam tetap di masjid itu idealnya selalu mengontrol muadzinnya. Selalu mengontrol tugas-tugas muadzinnya. Memberikan arahan kepada muadzin. Idza adzanta fatarassal. Kalau kamu adzan maka kasih jeda. Ya. Kalau kamu adzan maka kasih jeda. Antara satu kalimat adzan dengan kalimat berikutnya kasih jeda. Hikmahnya apa? Untuk kesempatan untuk apa? Menjawab bagi orang yang mendengarkannya. Wa idza aqamta fahdur. Tapi kalau kamu iqamat fahdur. Ya. Maka sambungkan, ya, fahdur. Maka cepat-cepatlah. Ini disambung tanpa dijeda, ya, disambung tanpa dijeda. Karena iqamat itu al-i'lam bi iqamatis shalah, pemberitahuan ditegakkannya salat, ya, dan itu cukup bagi, ya, dengan, ya, disambung dengan cepat, ya. Maka ini sunnahnya adzan. Dan sunnahnya adzan dan sunnahnya orang yang qamat itu adalah muadzin itu sendiri. Yang adzan, yang qamat, sunnahnya adalah petugas adzan itu. Tidak boleh petugas adzannya sudah ada tetap, ya, begitu iqamat, ya, siapa aja bebas, ya, main maju iqamat, tidak boleh, ya, menyelisih sunnah. Kemudian berapa jarak antara adzan dengan iqamat? Waj'al baina adzanika wa iqamatika miqdara ma yafrughul akilu min aklihi. Dan tetapkan jeda antara adzan dengan iqamatmu itu sekadar orang makan selesai dari menikmati makanannya. Ya. Hadis ini riwayat Tirmidzi tetapi At-Tirmidzi mendhaifkannya. Hadis ini riwayat Tirmidzi tapi At-Tirmidzi mendhaifkannya. Bahkan Syekhuna Hasan bin Nur mengatakan maudhu, palsu ini. Ya, palsu. Fi Yahya bin Muslim wa Abdul Mun'im bin Nu'aim al-Astuwari matrukan karena ada dua perawi yang matruk, yang kedhaifannya parah. Lalu apa hadis yang sahih antara azan dan iqamah? Kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, baina kulli adzanain salatun. Baina kulli adzanain salatun, baina kulli adzanain salatun liman syaa. Antara adzan dan iqamat itu ada
sunnah salat. Dan sunnah salat yang paling sedikit adalah apa? 2 rakaat. Antara adzan dan iqamat itu ada waktu untuk salat sunnah. Antara adzan dan iqamat ada waktu untuk salat sunnah 3 kali. Bagi siapa yang mau, silahkan salat sunnah. Sehingga jeda minimal antara adzan dengan iqamat itu adalah sekadar orang salat sunnah 2 rakaat. Itu kadar minimal salat sunnah kan? Salat sunnah 2 rakaat. Ya. Itu minimal. Ya, itu minimal. Ya. Meskipun ya kembali kepada imam. Wallahu an Abi Hurairah wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Tidak disinggung oleh Syekhuna Sa'ad di syarah di sini jeda jarak antara adzan dan iqamah. Ya, saya teringat di Sahih Bukhari ada hadis itu. Baina kulli adzanain salat. Ya. Demikian pula apa? Ya, demikian pula doa. Demikian pula doa di antara waktu yang mustajab, ya, baina adzan wal iqamah. Waktu mustajab itu ada 2 dalam momen itu. Waktu mustajab dalam momen itu ada 2 minimal. Yang pertama indal adzan, begitu adzan selesai. Begitu adzan selesai itu waktu mustajab. Waktu mustajab untuk berdoa yang kedua adalah antara adzan sampai iqamat. Jadi ada 2. Ya, itu diingatkan oleh Syekh Abdul Razak seingat ana. Tanpa uzur berarti mafhumnya tanpa uzur berarti makruh. Kalau adzan itu langsung iqamat tanpa jeda. Adzan langsung iqamat tanpa jeda, tanpa uzur itu makruh. Mafhumnya itu kalau tanpa uzur makruh, setelah iqamat setelah adzan langsung iqamat. Ya. Walahu Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adzinu illa mutawaddi. Wadha'afahu aidan. Dalam Sunan At-Tirmidzi juga, Sunan Tirmidzi itu Masya Allah, kalau antum ngerti menikmati belajar kitab hadis itu, Sunan Tirmidzi itu adalah kitab induk hadis yang paling lengkap bidang-bidang ilmu. Itu dalam Sunan Tirmidzi. Ya, belajar fikih, ya, belajar sanad, belajar matan-matan hadis, perbedaan antar redaksinya, belajar tentang apa yang meriwayatkan hadis itu, siapa saja sahabat-sahabatnya, belajar pendapat para ulama fikih tentang hadis itu, belajar tentang derajat hadis itu, sahih dhaifnya, belajar tentang ilal, tentang kekeliruan dan kecacatan yang samar dalam hadis, dalam sanad hadis itu. Ini semua ya termuat dalam apa? Hadis per hadis dalam Sunan Tirmidzi. Hadis per hadis, kita satu hadis dalam Sunan Tirmidzi itu belajar lengkap tadi itu. Kebanyakan dalam Sunan Tirmidzi begitu. Ya. Jadi banyak bidang ilmu yang dimuat oleh At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi itu dalam setiap hadisnya. Dan yang paling sulit dari kitab-kitab induk hadis, ya, yang paling sulit dari kitab-kitab induk hadis dipelajari itu Sahih Bukhari. Paling sulit. Sulitnya di mana? Mengaitkan antara judul hadis tersebut dengan redaksi hadis itu. Mengaitkan antara judul dengan lafadznya itu. Sehingga banyak ulama beda-beda ijtihad mengaitkan antara judul dengan hadis itu. Ya.
membutuhkan apa? Membutuhkan ijtihad, membutuhkan kerja keras. Ya, membutuhkan kerja keras. Beda dengan Sunan Tirmidzi. Ya. Tapi kalau ingin belajar induk hadis yang satu madhab saja, maka Sunan Abi Dawud. Satu madhab saja, maka Sunan Abi Dawud. Ya, yaitu bermadhab Al-Hambali. Bermadhabkan Al-Hambali. Satu madhab saja. Ya, itu sekilas tentang Kutubus Sittah. Kalau ingin belajar ya tentang memperdalam tentang ilmu riwayat, ilmu ilal, ilmu kekeliruan dan cacat hadis yang samar, perbandingan jalan-jalan hadis atau sanad-sanad hadis, ya saja memperdalam itu, maka Sunan An-Nasa'i. Maka Sunan An-Nasa'i. Maka itu Sunan An-Nasa'i. Kalau ingin menguasai ya semua dalil agama, maka baca Musnad Imam Ahmad. Maka baca Musnad Imam Ahmad. Semua dalil agama, baik masalah akidah, masalah fikih, masalah ibadah, semua dalil agama ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Dalam Sunan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, boleh saja antum terjemahkan kalau Nabi itu berkata atau bersabda, boleh saja. Ya. Tidak bid'ah itu menerjemahkan. Ini penerjemahan. Ya, penerjemahan. Yang namanya menerjemahkan kalau itu takrib alfaz untuk memudahkan ya, memudahkan orang paham kepada teks itu, maka tidak masalah. Sebagian ikhwah terlalu terlalu ketat. Ya, tasyadud terlalu ketat. Tidak boleh. Kemudian menerjemahkan kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, enggak boleh. Katanya tasabbuh. Ya. Nah, terus Allah berkata, hal itu juga tasabbuh berarti. Rasulullah bersabda, enggak boleh. Tasabbuh katanya. Nah, terus Rasulullah berkata, tasabbuh juga ini. Namanya menerjemahkan itu ya tasabbuh dengan bahasa setempat, namanya menerjemahkan. Iya. Iya. Apalagi kalau terjemahkan bahasa Inggris ya, tasabbuh dengan orang kafir. Iya. Tasaddud. Nabi SAW bersabda, la yu'adzinu illa mutawaddi. Tidak boleh adzan kecuali orang yang berwudu. Kecuali orang yang berwudu. Tapi ini hadisnya dhaif. Lalu apa hukumnya? Hukumnya apa? Fikihnya apa? Sunnah menurut mayoritas ulama, termasuk ulama Mazhab Hambali, disunahkan bagi muadzin itu adzan dalam keadaan thaharah. Dan lebih ditekankan lagi kesunahannya bagi orang yang mengumandangkan iqamat, supaya dia tidak ketinggalan. Tidak tertinggalan apa? Salat berjamaah. Ya, rakaat pertama. Ya kan lucu, dia adzan, terus dia tugas muadzin, ya dia adzan, kemudian dia iqamat, setelah iqamat baru dia pergi wudu. Ya, ketinggalan. Nasallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, apa faedahnya? Barakallahu fikum. Ya. Jadi jumhur mayoritas ulama ya berpendapat berdasarkan hadis ini, sunnahnya apa? Orang yang muadzin, orang yang adzan itu dalam keadaan thaharah. Oh, ternyata tinggal 3 hadis. Kita selesaikan ya. Kita selesaikan ya. Belum 1 jam. Baru jam 9 kurang 1/4. Ya. Suasananya pun sudah, Masya Allah. Innamal a'malu bil khawatim, ya. Mau tahu al-a'mal bil khawatim? Sunnahnya itu ya, semakin mendekati finish itu semakin apa? Ya, semakin semangat. Ya.
Orang kajian kitab daurah intensif itu, kalau sudah pertemuan terakhir itu sudah lemas-lemas sudah. Harusnya semangat dia, ya. Semangat dia. Walahu an Ziyad bin al-Harith. Saya langsung terjemahkan aja ya biar ini ya. Dan dalam Sunan Tirmidzi juga dari Ziyad bin al-Harith, beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wa man adzana fahuwa yuqim, wa dha'afa aidan." Barang siapa yang adzan, maka dia yang berhak untuk mengumandangkan iqamat. Yakni hak mengumandangkan iqamat itu adalah haknya muadzin. Haknya muadzin. Ini hukum asalnya. Ya, ini hukum asalnya. Ya. Tapi ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, didhaifkan juga oleh Tirmidzi. Ya, didhaifkan juga oleh Tirmidzi. Ya. Dan jumhur ya berdalilkan dengan hadis tadi, idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur. Kalau kamu azan maka kasih jeda antar kalimatnya, kalau kamu iqamat wahai Bilal maka ya cepat-cepatlah tanpa jeda, menunjukkan muadzin itu yang punya hak untuk iqamat. Wali Abi Dawud, dan dalam Sunan Abi Dawud min hadits Abdullah bin Zaid, dari hadis Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih. Karena Abdullah bin Zaid ada dua kan? Abdullah bin Zaid ibn Abdul Rabbih itu yang meriwayatkan azan, yang satunya Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini, itu yang meriwayatkan wudu. Ana qala Abdullah bin Zaid berkata, ana ra'aituhu yakni al-adzan. Aku yang mimpi, ya, yang memimpikan azan itu pertama kali. Ya, dalam redaksi yang lain disebutkan, dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Umar bin Khattab juga bermimpi yang sama di waktu yang sama dengan Abdullah bin Zaid, tapi kalah cepat. Kalah cepat cerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasa. Karena Umar bin Khattab itu sahabat senior. Sahabat senior itu Abu Bakar, Umar, Utsman, itu orang-orangnya apa? Segan, orang-orang yang paling segan kepada Rasulullah SAW. Ya, sedangkan kalau sahabat yang jarang-jarang ketemu Rasulullah SAW itu maka paling rajin cerita kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau sahabat yang dekat-dekat itu malah segan. Ya, aku yang mimpi melihat azan itu. Wa ana kuntu uriduhu, dan aku memang berambisi untuk menjadi muadzin. Qala, maka Nabi berkata kepadaku, fa'akim anta. Ya, kalau begitu kamu yang iqamat. Kenapa yang Bilal, yang adzan siapa? Bilal. Fa'alqihi ala Bilalin fa innahu anda sautan minka, au fa innahu minka, fa innahu anda minka sautan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Talkinkan kepada Bilal kalimat-kalimat adzan itu wahai Abdullah ibn Zaid, karena suara Bilal lebih keras. Padahal Abdullah bin Zaid pengen juga, karena beliau yang mimpi ke orang lain yang dapat. Ya, maka oleh Nabi SAW dikatakan kepada Abdullah bin Zaid, kalau begitu kamu yang iqamat. Berarti ini menunjukkan apa? Bolehnya, ya, petugas iqamat itu orang yang berbeda dengan petugas adzan. Tetapi wa fihi dha'fun aidan. Ya, hadis ini dhaif juga. Ya. Lalu apa hukumnya sih sebenarnya? Boleh enggak sih kalau yang iqamat itu bukan muadzin? Tadi kan sunnahnya ya. Kalau sunnah itu berarti apakah makruh atau benar? Wa qad ittafaqal fuqaha wa la jawazi iqamati ghairil muadzin. Wa ikhtalafu fil afdaliyah. Qala Ahmad Syafi'i al-afdal an yuqima al-muadzin lil hadits al-awwal. Ya, ulama sepakat, kata Syekh Sa'ad, ulama sepakat, ya boleh orang yang iqamat itu bukan muadzin, itu boleh. Tapi yang afdal yang bagaimana? Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Al-Hambali dan Asy-Syafi'i menyatakan apa? Yang afdal yang mengumandangkan iqamat itu adalah muadzin. Ya.
Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, al-muadzinu amlaku bil adzan wal imamu amlaku bil iqamah. Rawahu Ibnu Adi wa dha'afahu wa lil Baihaqi nahwuhu an Aliyin min qawlihi radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu bersabda, al-muadzin ya amlak, ya muadzin itu lebih berwenang bil adzan, atas adzan. Muadzin itu lebih berwenang atas adzan. Wal imam amlak bil iqamah, sedangkan imam salat berjamaah dia yang lebih berwenang tentang iqamatnya. Maksudnya apa? Dia yang punya wewenang untuk menentukan ayo iqamat, untuk menyuruh ayo iqamat, menetapkan waktu iqamat. Ya. Tapi hadis ini riwayat Ibnu Adi wa dha'afahu, riwayat Ibnu Adi ya di dalam kitab Al-Kamil. Hadis kalau diriwayatkan Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa ya itu 99,99% itu dhaif. Hadis riwayat Ibnu Adi 99,99% dhaif. Judulnya aja Al-Kamil fi Du'afa. Ya. Jadi ada hadis Ad-Du'afa Al-Uqaili. Al-Uqaili nulis kitab hadis namanya Ad-Du'afa, himpunan hadis-hadis dhaif. Ya, himpunan hadis-hadis dhaif. Tapi ditinjau dari perawinya ini yang sulit. Perawi fulan itu memiliki hadis dhaif ini. Jadi kalau ketemu hadis ini dari perawi itu dhaif. Al-Uqaili punya itu. Kemudian kitab itu disempurnakan, ditambahin lebih lengkap oleh Ibnu Adi. Makanya disebut Al-Kamil fi Du'afa. Ya, pelengkap kitab Ad-Du'afa, himpunan hadis dhaif. Jadi para ulama kita ahli hadis itu unik. Kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim menghafalkan yang sahih, menuangkan dalam kitabnya yang sahih-sahih saja dari hafalan yang beliau hafal. Sedangkan Al-Uqaili dan Ibnu Adi menuangkan yang dhaif-dhaif saja dari yang dihafal. Supaya kaum muslimin tahu kalau ada hadis ini disebut, oh itu dhaif. Penting. Ya. Apalagi ada lagi yang mengumpulkan hadis-hadis yang maudhu, yang palsu. Ya, Ibnu Jauzi Al-Maudu'at, Ibnu Jauzi. Supaya kalau ada orang ceramah ngomongkan hadis itu, kaum muslimin tahu itu hadis palsu. Ya. Nah, tapi uniknya dalam kitab himpunan hadis dhaif Uqaili dan Al-Kamil Ibnu Adi itu, uniknya itu perawi. Hadis perawi fulan yang dhaif dalam hadisnya itu hadis apa saja disebutkan. Dari riwayat siapa saja disebutkan. Itu yang menjadikan sulit untuk membaca kitab itu bagi pemula dan penengah, pemula dan kalau kelas menengah, penuntut ilmu. So, kalau dia udah terbiasa mempelajari kitab-kitab mustalah yang tingkat lanjutan, ya, kemudian membaca buku kitab-kitab biografi Mizanul I'tidal misalkan, yang menghimpun perawi-perawi yang diperdebatkan, ataupun tahdhibut tahdhib, perawi-perawi yang sahih, ya, maka enak ketika membaca Ad-Du'afa. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, tapi dari ucapan Ali yang disebut dengan apa? Mauquf. Ya, mauquf. Dari ucapan Ali. Ya. Hadis yang terakhir. Nah, fikihnya bagaimana tadi belum ya? Fikihnya bagaimana tentang iqamat itu? Kapan waktu iqamat itu? Ini hadis ingin menjelaskan, ya, wallahu a'lam, waktu iqamat itu kapan? Waktu iqamat itu kapan? Ya. Waktu iqamat
sisi para ulama ada beberapa perbedaan pendapat. Ya. Ada yang mengatakan ya, apabila imam sudah terlihat masuk masjid, maka langsung iqamat. Dapat yang kedua mengatakan menunggu perintah imam. Berdasarkan hadis ini, imam amlak bil iqamah, imam yang punya wewenang iqamat. Ya, menunggu diperintahkan oleh imam. Ya. Ada yang mengatakan ya, menunggu setelah imam mengatur shaf ya, jamaah ya, baru dikumandangkan iqamah. Ya, itu ya pendapat-pendapat para ulama tentang waktu iqamah. Ya, tentang waktu iqamah. Dan sekarang ada praktek yang lain, yaitu apa? Pakai jam azan tanpa mempertimbangkan, tanpa memperdulikan imam tetap sudah datang atau belum. Ya. Karena Nabi SAW kemarin kita baca hadisnya di pertemuan yang berapa bulan lalu tentang waktu-waktu sholat. Ya. Wal isya ahyanan wa ahyanan. Sedangkan isya itu berubah-ubah. Iqamat untuk sholat isya itu berubah-ubah. Pelaksanaan sholat isya itu berubah-ubah waktunya. Kenapa? Idza ra'ahum istama'u ajala wa idza ra'ahum abda'u akhara. Nabi kalau melihat para jamaahnya masih belum berdatangan, maka ditunda. Ini menunjukkan bahwa iqamat itu waktunya tergantung kepada kapan imam memerintahkan iqamat. Kalau Nabi melihat para sahabat sudah ngumpul semua atau mayoritas sahabat sudah ngumpul semua, maka disegerakan pelaksanaan sholat isya. Ya, jadi Nabi datang melihat kok para sahabat masih banyak yang belum datang, maka ditunda pelaksanaan sholat isyanya. Ini iqamatnya ditunda. Ya, padahal Nabi sudah datang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini hadis menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa waktu iqamat itu adalah dikembalikan kepada imam. Itu wewenang imam. Hak prerogatifnya imam. Ya. Wallahu alam, itu lebih kuat karena hadisnya sahih. Ya. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Rawahu An-Nasa'i wa Sahih Ibnu Khuzaimah. Ya, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, yakni diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Faedahnya apa ini barakallahu fikum? Di sunnah, yang sunnah adalah ada jeda antara azan dan iqamat. Itu sudah kita bahas kan? Ada jeda. Dan makruh tanpa udzur nyambung azan langsung iqamat, makruh. Tapi diberi jeda. Di antaranya jedanya adalah salat sunnah minimal 2 rakaat dan juga waktu untuk doa. Waktu untuk apa? Berdoa. Ya, berdasarkan hadis ini. Ya. Dan waktu mustajab untuk doa di kesempatan ini ada berapa tadi? Minimalnya ada 2, yaitu ketika setelah selesai adzan, seketika setelah selesai adzan. Yang kedua, menunggu iqamat. Ini juga memberi pelajaran bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang menunggu iqamat, ya, hendaknya dia sibuk dengan sholat atau dengan berdoa atau dengan zikir. Ya. Salawatan boleh? Hah? Baca salawat boleh nggak? Antara adzan dan iqamat memperbanyak baca salawat boleh nggak? Boleh. Zikir boleh, perbanyak baca salawat boleh, ya, baca Quran boleh. Syaratnya apa? Hah? Tidak dijaharkan, tidak mengganggu orang yang salat, tidak mengganggu orang yang salat. Ya. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhuma, dari Jabir radhiyallahu taala anhuma,
Anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang membaca setelah selesai mendengar adzan, baca apa? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athhu maqama mahmudan alladhi wa'adtah. Membaca ini, ya Allah, wahai pemilik panggilan adzan yang sempurna ini, pemilik salat yang akan ditegakkan nanti, berikanlah ati Muhammadan, berikan kepada Muhammad al-wasilah wal fadilah, ya, syafaat uzma di hari kiamat, dan maqam al-mahmud di hari kiamat. Wab'athu maqama mahmudan, tempatkan beliau di maqam al-mahmud di hari kiamat. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa itu maksudnya Nabi SAW itu maqam al-mahmud itu apa? Duduk, ya, di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Duduk di sebelah kanan arsy-Nya, di arsy di sebelah kanannya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi wa'atta, yang telah Engkau janjikan dalam Al-Qur'an. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqam mahmuda. Asa itu di dalam Al-Qur'an janji dari Allah, pasti. Sebagian malam bertahajudlah engkau wahai Muhammad, pasti Allah akan menempatkan kamu di maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji di hari kiamat nanti. Ya, banyak ulama termasuk di antara Imam Ahmad menafsirkan itu maqam mahmud, ya, duduk, ya, dipersilakan duduk di arsy di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca doa ini setelah mendengar adzan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Ya, akhrajahul arba'ah. Akhrajahu al-arba'ah. Dan ada beberapa doa yang lain yang selain ini yang sahih, yang seperti ditambahi dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salatul qa'imati muhammadin wasilatul fadilah wa wafil maqama mahmudan du'atta ghufira lahu min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Ada juga hadis lain yang sahih juga yang ditambahkan dengan salawat. Ya, ditambahkan dengan apa? Salawat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sami'tu muadzin faqul kama yaqulu tsumma sallu alayya. Kalau kalian mendengar adzan, maka tirukan, ya, dan kemudian berselawatlah kepadaku. Maka yang riwayat-riwayat doa ini disatukan. Yang saya ini disatukan. Ya, selawat dulu, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad minimalnya. Kemudian syahadat, ya, syahadatain, kemudian, ya, raditu billahi rabba, kemudian Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Ya, lengkap. Itu yang lengkap. Ya, Masya Allah. Ya, selesai bab adzan. Insyaallah di lain kesempatan kita masuk di bab syurutus shalah. Himpunan hadis tentang syarat-syarat salat. Ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammadin wasallam. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadlu barakallahu fikum. Pertama itu kalimat tambahan enggak? Tidak. Kalimat tambahan as-salatu khairum minan naum adalah di adzan kedua. Yang sahih di adzan kedua. Yang benar. Iya, adzan subuh.